Selamat datang pada video presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Widiantono, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro, dengan NIM 21001011171400092 dari rekayasa nilai kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang value engineering atau rekayasa nilai pada suatu proyek di Southwest Regional Water Supply atau disingkat dengan SWRWS. Selanjutnya, saya akan membahas tentang deskripsi umum pada proyek ini, yaitu studi VE dilakukan oleh RJH Consultants Corporation untuk Mexico Interstate Stream Commission atau ISC. Studi VE ini dilakukan pada November 2014. Nah, lalu studi VE ini dilakukan pada saat tahap desain awal. Tujuan dilaksanakannya value engineering pada proyek ini yaitu meninjau ketersediaan air AWSA termasuk pengelakan atau pengalihan AWSA. Lalu mengkaji tingkat nilai desain dari Bohannan Huston Corporation atau BHI dan Biro Reklamasi atau BOR termasuk konfigurasi komponen yang lebih baik. Lalu ada rekomendasi studi dan atau penyelidikan lebih lanjut. Nah, alasan kenapa dilakukannya VE pada proyek ini yaitu analisis value engineering disingkat VE atau rekayasa nilai pada proyek ini adalah untuk mengidentifikasi area biaya proyek yang tinggi selama tahap desain awal. Studi VE akan menentukan desain alternatif yang lebih murah dapat dimasukkan ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap gambar desain dan spesifikasi tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendesain ulang yang menyebabkan keterlambatan proyek. Proposal ini dibuktikan dengan analisis teknis dan ekonomi. Nah, di sini latar belakangnya yaitu di mana Kota Deming, Hidalgo Country, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air yang tersedia pada Sungai Gila berdasarkan kebijakan penanganan air Arizona atau Arizona Water Settlement Act atau disingkat dengan AWSA pada tahun 2004. Nah, proposal gabungan ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila untuk disimpan dalam off-stream storage di jurang Lembah Gila. Selama arus rendah, air dikeluarkan untuk kebutuhan lingkungan dan air dipompa ke atas untuk dibagikan kepada masyarakat di Das Mimbres. Manfaat potensial dari air ini adalah untuk penggelontoran kota, kebutuhan industri, lingkungan, dan kepentingan pertanian. Saluran pipa SWRWS diusulkan untuk dibangun di ruang milik jalan atau Rumija, Highway 180. Nah, di sini fokus areanya yaitu pada potensi resiko teknis dari proyek, dampak kekeringan, meminimalisir penggunaan energi dan emisi karbon, dampak lingkungan, dan mencari sinergi yang secara langsung bersamaan dapat memenuhi kebutuhan pengguna air dan lingkungan air. Lalu pada studi VE ini, tim VE juga tidak dapat merubah suatu item karena memang suatu ketetapan dari sananya, yaitu ada rata-rata diversi tahunan maksimum dengan atau tanpa kekeringan. Lalu juga ada diversi maksimum 350 CFS atau cubic feet second, penyesuaian dengan kendala AWSA atau Arizona Water Settlement Act, penyesuaian dengan Endangered Species Act atau disingkat ESA. Nah, namun pada proyek ini, analisis VE ini bukan untuk cek quality control. Lalu juga tim VE tidak meninjau implikasi hukum dari proyek ini, dan tidak meninjau perkiraan biaya dari desain. Nah, mereka juga tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi dari proyek tersebut karena memang bukan bidangnya. Nah, semua studi VE membutuhkan kasus dasar yang dapat digunakan evaluasi alternatif. Nah, tim studi VE ini dibentuk dari banyak ahli. Nah, yang pertama itu ada ahli konstruksi dan biaya, yang kedua ada ahli perizinan lingkungan, yang ketiga ada ahli geomorfologi dan transport sedimen, yang keempat ada ahli hidrologi dan pemodelan air, yang kelima ada ahli value engineering dan LCC, yang keenam ada ahli struktur hidrolik dan pengangkutan,
Nah, yang ketujuh ada ahli bendungan, waduk, dan geoteknik. Yang kedelapan ada ahli kelistrikan. Yang kesembilan ada ahli terowongan. Nah, di sini kita akan bahas tentang waktu pelaksanaan studi value engineering. Pada fase pertama, ISC mengontrak Bohana Huston Incorporation atau disingkat dengan BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengaturan dan lokasi penyimpanan di jurang lembah Gila dan merancang struktur pengalihan, pengangkutan, dan saluran pipa ke Das Mimbres pada tingkat penilaian 10%. Dengan menggunakan investigasi lapangan dan analisis komputer, konsultan memberikan dua alternatif untuk pengalihan dan penyimpan dalam laporan awal teknik mereka dalam Preliminary Engineering Report atau disingkat dengan PER. Saat lalu staf ISC juga mengontrak RJH Consultant Incorporation untuk melakukan tinjauan teknis independen atas proposal hasil studi tahap 1 dari si BHI ini, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ulasan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan pengumpulan data dan analisis yang tepat untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa permasalahan utama seperti hasil air AWSA, lokasi geologis penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai di draft akhir PR, yaitu pada tanggal 12 September 2014, dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Nah, pada fase 2, setelah selesainya tahap 1, ISC mengontrak Bohana Huston Incorporation atau BHI untuk melakukan evaluasi teknik tahap 2 dari proposal SWRWS masih pada tingkat penilaian 10%. Menggunakan penyelidikan lapangan, tambahan termasuk analisa dan pemodelan komputer, konsultan memberikan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam preliminary engineering report mereka, yang semuanya memenuhi tujuan proyek. Nah, kemudian, tim VM memilih alternatif PHI yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal VM mereka. Nah, selanjutnya metode studi value engineering. Ada yang pertama informasi di mana setiap anggota tim VE diberi laporan dan informasi perkiraan biaya proyek sebelum workshop. Lalu ada fungsi analisis. Tim VE memberikan fast diagram. Nah, fast diagram ini memaksa tim analisis untuk melihat proyek dengan pandangan yang baru. Lalu ada kreatif. Tim VE memilih fungsi untuk melakukan diskusi dengan hukum Pareto, yaitu 20% fungsi yang mendorong 80% dari proyek tersebut. Lalu ada analisis, tim VS secara keseluruhan kemudian membahas dan mencatat keuntungan relatif dari konsep asli versus keuntungan dari alternatif ditambah risiko menerapkan konsep alternatif seperti yang diusulkan oleh VE. Lalu selanjutnya ada pengembangan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah alternatif yang dipilih pada tahap sebelumnya layak secara teknis atau tidak. Tim VE juga menyiapkan rekomendasi tambahan. Nah, yang terakhir yaitu presentasi dan laporan. Semua proposal, rekomendasi tambahan, dan ide-ide dianalisa yang tidak diusulkan dicatat selama VS studi. Dan dikumpulkan dalam laporan akhir yang akan disajikan kepada Dewan Ulasan untuk pertimbangan mereka. Nah, berikut ada fast diagramnya ya. Bisa dilihat sendiri. Nah, untuk proposal VE-nya nomor 01003 berisikan tentang gagasan mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air atau waduk. Nah, ini tuh potensinya ada 3, yaitu yang pertama mengoptimalkan semua inflow termasuk aliran anak-anak sungai. Yang kedua menyediakan sumber air yang sebelumnya hilang. Yang ketiga meningkatkan keseimbangan lingkungan hidup. Selanjutnya life cycle cost. Bisa dilihat ada tabelnya di mana ada biaya originalnya sekian. Nah, sini penghematan awal proyek itu sekitar 20.000 US dollar. Penghematan di masa depan sebesar 1.562.849 US dollar. Sehingga total penghematan biayanya
sebesar 1.582.849 US dollar. Selain melakukan VE, pada 13 proposal utama, tim VE juga menghasilkan 17 proposal rekomendasi tambahan. Proposal rekomendasi berisi gagasan yang menurut tim akan menambah nilai pada proyek, tetapi tidak selalu mengurangi life cycle cost. Bagian ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada ketersediaan air AWSA, rekomendasi untuk nilai tambah, rekomendasi untuk ISC agar melakukan studi lebih lanjut, catatan untuk konsultan perencana. Dari 17 proposal rekomendasi tambahan yang diusulkan 13, diantaranya diterima. Nah, 1 ditolak dan 3 ditunda keputusannya. Hasil proposal rekomendasi tambahan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dapat dilihat untuk yang pada bagian kiri itu nomor proposalnya. Nah, itu untuk ajuan utama di inisial depannya itu P. Nah, deskripsinya dapat dibaca masing-masing ya, karena cukup banyak. Nanti kalau misalkan dibahas satu persatu. Untuk responnya itu dapat dilihat ada tabel, decline, dan accept. Nah, tentu pastinya kalau accept diterima, decline ditolak. Untuk tabel itu sendiri mungkin masih ditahan seiring berjalannya proyek. Nah, terus ada total initial savings. Nah, jadi total initial savings itu pada saat mereka ngajuin. Nah, untuk yang total cost saving itu berarti setelah dilaksanakan value engineering yang direkomendasiin akan menghasilkan sekian. Nah, selanjutnya berikut lanjutannya rekomendasi-rekomendasi. Nah, ada juga yang mendapatkan penerimaan dengan modifikasi. Nah, not determined. Nah, kenapa itu not determined? Mungkin saja itu efeknya kepada masyarakat, jadi tidak bisa dihitung dengan uang. Nah, lalu, nah di sini kan ada kode SR01064. Nah, itu menandakan kalau itu udah rekomendasi tambahan. Nah, dapat dilihat ya deskripsinya. Table. Nah, total cost savings of proposal accepted. Nah, ini merupakan nilai total keseluruhan. Nah, pada sebelum diaplikasikan, itu jumlahnya ada 103.650.000 US dollar. Nah, ternyata pada saat diaplikasikan, ya menjadi nilainya tuh lebih tinggi, yaitu 106.514.430 US dollar. Kesimpulannya, dari 13 proposal utama yang dianalisa diketahui bahwa 3 proposal ditunda, 8 diterima, dan 2 ditolak. Dari 17 proposal, rekomendasi tambahan yang diusulkan 13 diantaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda keputusannya. Nah, konfigurasi komponen hasil VE. Ini tuh maksudnya dari studi VE ini, apa sih yang berubah pada saat diaplikasikan? Nah, di sini kita yang pertama menggunakan 2 struktur pengalihan. Lapisan kohanda memperluas area erosi di area dataran banjir. Galeri infiltrasi atau pintu intake pasif. Lalu menggunakan titik pengalihan yang direkomendasi BHI. Selanjutnya ada menggunakan 2 waduk dengan kapasitas total setidaknya dalam rentang 45.000 AF. Nah, poin pertama, SPAR kecil atau seperti yang diusulkan oleh BHI sebesar 1642 AF mengganti waduk Win, Pop, dan Skymore dengan waduk SPAR yang lebih besar dengan stasiun pompa 46.000 AF atau waduk Greenwood dengan saluran pipa ke lembah atas Sungai Gila
atau 47.000 AF. Nah, selanjutnya juga ada mengurangi atau menghilangkan kantong lumpur. Nah, terus yang berubah juga cara pengangkutan, yaitu dari titik pengalihan ke spar kecil, yaitu melalui terowongan atau pipa baja yang ditimbun. Selanjutnya ada pengiriman aliran melalui antar benua. Nah, itu ada rutenya melalui Tyrant Mine, lalu melalui Twin Sisters Canyon. Nah, dari pengiriman aliran melalui antar benua itu mengurangi jumlah stasiun pompa menggunakan PLTA seperti yang diusulkan BHI. Nah, dari besar penghematan, estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi VE adalah 641.356.000. Itu biayanya pada saat awal pelaksanaan studi VE. Nah, estimasi penghematan dari proposal yang diterima VE adalah 106.514.430. Wah, lumayan tuh kan seperenamnya. Nah, dengan belum lagi ada tambahan dari proposal yang ditunda sebesar 15.260.000. Kira-kira itu bisa ditambah jadinya 121.774.430. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, bisa didapatkan ilmunya. Terima kasih.